Salah satu strategi trade yang menurut saya menarik banget kalau misalnya teman-teman ingin pelajari adalah breakout entry atau strategi trade di mana kalian menunggu adanya pergerakan breakout dari market dan berharap akan adanya pullback untuk melanjutkan fokus entry-annya. Sebenarnya sama kalau misalnya seperti kalian trendline breakout. Bedanya apa sih? Bedanya kalau misalnya kita ngomongin breakout entry ini, kita ya sebenarnya fokusnya pada apapun yang di breakout. Contoh, basic utama saya adalah ngelihat di sini ada supply zone misalnya, atau misalnya di bawah sini juga ada supply zone. Kalau misalnya level ini di breakout, saya akan tunggu dia drop lagi untuk bisa masuk, atau misalnya di below level di sini. Di sini ada base. Kalau misalnya dia break that level, maka saya akan tunggu dia retest untuk continuation. Jadi sederhananya seperti ini teman-teman. Kalau saya gambarkan, anggap dia breakout level ini, maka kita nunggu dia retest untuk melanjutkan bullishnya gitu. Atau kebalikannya, misalnya dia break di area yang bawah. Kalau misalnya dia break di area yang bawah, contoh dia breakout di sini, kita tunggu dia pullback, lalu kita melanjutkan sell-nya. Begitu. Nah, cara kita bisa tahu break dan tidak breakoutnya dari mana? Ya, kita harus menunggu. Karena tadi kan ingat teman-teman, kita tunggu dulu dia pullback dan bergerak kepada level yang tadi sebelumnya dia breakout. Nah, sekarang kita pakai contoh teman-teman di sini ya. Anggap kalian ngeliat ini sebagai salah satu level yang menarik. Di sini bergerak, di sini nampaknya dia bullish, berhasil break. Di sini terus habis itu perlahan-lahan dia bergerak dan kita ngeliat ini anggap aja sudah di breakout ya. Jadi kita nggak perlu trade di sini. Contoh kita ngambil di level yang di atasnya. Di level di atas ini kita bisa ngeliat ada pergerakan yang cukup menarik kemarin. Jadi misalnya dia drop, dia up 1, 2, 3, 4, 5 candlestick, akhirnya dia drop signifikan. Jadi kita coba pasang price notes. Kita pasang price notes terlebih dahulu. Di sini ini ada di angka 3307. Patokan kita adalah 3307 ini perlu di breakout. Kenapa? Karena seandainya dia berhasil breakout 3307, maka kita bisa confirm untuk melanjutkan entryan breakout pullback entry yang tadi. Di sini dia naik. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan berhasil bullish. Ya, dia berhasil bullish nge-break level yang kita tadi patok. Apakah dia berhasil nge-sweep habis atasnya? Ya, sebenarnya usah kita ganti ini menjadi line chart. Ini sudah optimis banget pergerakannya, semakin lama semakin menguat ya. Jadi nextnya, nah di sini confirm dia bullish, confirm dia berhasil breakout. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang perlu kita lakukan adalah menunggu untuk dia pullback balik. Jadi kalau misalnya kita pasang di 3307 misalnya di sini, lalu kita duplicate ya kan. Ini kita taruh lagi 3307, ini saya duplicate. Nah, kita duplicate, kita turunkan ke bawah. Kita bisa berharap dia ada pullback dulu ke 3307, 3305. Harapannya apa? Harapannya untuk dia melanjutkan penguatannya kembali. Itu aja harapan kita sebenarnya. Jadi kalau kita bisa dapat potential gain dari zona ini, kita bisa getting the profit. Ini dia berhasil breakout. Kita paham dulu bahwa dia berhasil breakout. Satu, candlestick Marubozu nunjuk bahwa buyernya optimal, makan habis di sebelah kiri, lalu next candlesticknya still strong, walaupun di sini sebenarnya tertahan ya. Tapi setidak-tidaknya dia mengkonfirmasi pergerakan selanjutnya. Maka kita akan nunggu untuk dia mengalami pullback seperti tadi. Dia berhasil break, kita berharap dia pullback untuk nanti dia melanjutkan yang namanya penguatannya kembali. So, fokus utama kita adalah mencari buy continuation. Karena harapan kita adalah dia melanjutkan penguatannya, dia masuk dalam zona yang kita harapkan untuk kita dapatkan profitnya. Sebenarnya kayak gitu aja, simple. Nanti tinggal teman-teman atur TP1, TP2, TP3 terserah lah. Karena ini kan seperti trade pada umumnya. Jadi kita jalankan, bergerak melambat, bullish, bergerak melambat lagi, drop, makan zona kita. Karena dia pullback kan jadi up, breakout, terus dia pullback, dan next stopnya adalah dia going up kembali. Nah, jadi di sini membantu teman-teman untuk memahami ya bahwa ternyata breakout entry itu bisa kita manfaatkan dengan apa? Dengan kita mengetahui dulu key levelnya, yang mana yang dia breakout, lalu kita menunggu sampai pergerakannya dia memberikan kita kondisi pullback lebih awal. Bisa nggak sebenarnya buy langsung kalau misalnya dia berhasil breakout? Ya ada, namanya buy continuation secara langsung. Jadi konfirmasinya adalah ketika dia break the price level, kalian buy. Tapi salah satu pengajaran yang menurut saya lebih nyaman atau misalnya lebih aman buat teman-teman adalah menunggu dia pullback dulu, nge-retest area sebelumnya untuk memastikan bahwa dia tidak fake breakout dan nanti dia melanjutkan lagi bullish momentumnya. Ini adalah salah satu strategi yang sebenarnya sama aja kayak ngomongin trendline breakout, tapi bedanya adalah ini lebih pada lebih luas lah, lebih general, tidak terpaku sama trendline aja. Dia bisa dari order block, dia bisa dari supply zone, dia bisa dari demand zone, dia bisa dari market structure shift yang lama, dia bisa dari beberapa patokan-patokan lain yang mungkin kalian harapkan. Semoga membantu ya.